saya dilahirkan dari sekolah ini juga. Oh, lulusan sini juga? Oh iya, tahu. Saya tuh dilahirkan dari sini ya, saya harus mengabdi di sekolah ini. Dan kebetulan lagi, ini kebetulan salah satu anak dari komponis besar Kusbini, tahu? Iya. Nah, itu bapak saya. Katanya gitu. Katanya gitu. Ya. Padamu wes direkod. Udah record. Jiwa raga kami. Itu salah satu lagu yang paling sering kita dengarkan. Judulnya Bagimu Negeri, yang menciptakan komposer Indonesia di era kemerdekaan, Bapak Kusbini. Di SMK ini, atau biasa disebut Sekolah Menengah Musik, ada titisan Bapak Kusbini. Namanya Pak Sabto, guru di sini dengan spesialisasi musik gesek atau biola, anak ketujuh dari 11 bersaudara terah Kusbini. Beliau punya putra 11, jadi salah satunya saya dari putra yang ketujuh ini sudah dipersiapkan dari sejak kecil sebetulnya. Jadi dulu belum ada les-les musik di Jogja, ini satu-satunya yang punya les SOSI, Sanggar Olah Seni Indonesia. Beliau menelurkan banyak-banyak sekali, seperti Enteng Tanamal, ada Ebit GAD. Beliau juga ikut berkiprah bahwa dulu AMI, Akademi itu kan susah sekali untuk menelurkan seorang sarjana. Akhirnya dicetuskan untuk menjadi institut seni supaya bisa menelurkan sarjana-sarjana. Sebelum di sini di Pasca Sarjana ISI. Itu dulu asal mulanya sekolah kita, Suryo Diningratan, itu waktu itu sejarahnya tempat itu dipinjami dari pihak keraton. Sebelum di sana ada lagi di Jetis. Jadi beliau Kusbini itu pernah menjabat PLH, kepala sekolah musik juga. Terus dia otodidak Kusbini itu, otodidak, terus di sebuah kapal pesiar begitu dia ketemu dengan orang Belanda, noni Belanda itu, terus melihat Kusbini itu kok punya bakat musik, terus diajari musik lah, diajari musik barat. Jadi dia ilmunya itu otodidak. Gimana toh Pak caranya mencipta lagu kok bisa terkenal, bisa sampai sekarang pun bisa abadi. Nah, saya desak terus, akhirnya diceritakan bahwa menciptakan sebuah lagu itu ternyata itu ada momen-momen seperti prihatin. Di dalam keprihatinannya dia akan mendapatkan ilham. Jadi kami itu sangat dekat dengan nasionalisme. Itu lagu Bagimu Negeri yang kita semua hafal. Itu kan Kusbini, itu anaknya kan ngajar di sini. Jadi dia digadang-gadang oleh bapaknya agar bisa meneruskan cita-cita nasionalisme yang dipertahankan oleh bapaknya. Jadi orang-orang tidak banyak yang tahu, itu kan disembunyikan di judul itu. Nek konangan Jepang kan jelas ditembak itu Pak Kusbini. Jadi lagu Bagimu Negeri itu ternyata diciptakan untuk anak-anak. Kita tidak pernah terbayang kalau lagu Bagimu Negeri itu ciptakan untuk anak-anak sebetulnya. Untuk anak-anak kenapa? Agar anak-anak dapat mencintai negerinya. Dan di situ juga ada pesan terselubung. Karena lagu itu diciptakan tahun 42 saat Jepang masih berkuasa. Orang masih banyak menyebutkan judul lagu itu Padamu Negeri. Negeri atau Bagimu Negeri. Padahal yang betul kan Bagimu RI. Nek itu negara, Republik Indonesia. Seorang pahlawan itu tidak harus angkat senjata, tapi ternyata Bagimu negara Republik Indonesia. Dia dipanggil Soekarno. Ki maksudmu? Kok negeri? Kok ora penak diucap? Iki maksudnya apa? Termasuk dipanggil Jepang juga. Dia jawabnya ini lagu memuja negara. Jadi ketika ini dinyanyikan di negara manapun itu ya untuk negara itu gitu. Negeri itu sebuah singkatan dari cita-cita Pak Kusbini memiliki negara Republik Indonesia yang merdeka. Itu diciptakan tahun 42 waktu Jepang masih berkuasa dan diputar pertama kali di radio Jepang, dan Jepang menganggap lagu Bagimu Negeri itu lagu untuk memuja negaranya. Pak Kusbini dengan semangat nasionalismenya menyelipkan kalimat negeri itu sebagai pride of nationalism, bahwa Indonesia akan merdeka.
Ya kewajiban saya harus meluruskan bahwa orang banyak menyebut judul aja salah kok. Kalau ditanya Jepang waktu itu, ini negeri untuk siapa? Ya negeri untuk orang Jepang. Percaya saja. Nah, mana mengatakan ada kata Indonesia? Nah, kalau dia tahu negeri itu Republik Indonesia, tembak itu Kosbini. Jadi berjanji, berbakti, mengabdi, jiwa raga kami ini sebetulnya kalau dikupas sudah sangat dalam sekali. Berjanji itu berjanji sama siapa? Bisa pada diri sendiri, berjanji sama anak didik kita, berbakti, ya, bekti sama orang tua. Bekti itu bisa dengan sesama, mengabdi setelah kita itu dapat ilmu, semua dapat kepandaian itu mau ngabdi pada siapa? Kalau kita merasa sebagai orang yang dilahirkan di negeri Indonesia, ya diabdikan pada bangsa dan negara kita. Pak Sabto sempat tidak yakin bahwa dirinya akan dapat meneruskan cita-cita bapaknya, tapi berkat bimbingan orang tuanya, Bapak Kusbini, hari ini Pak Sabto mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Kusbini itu benar. Koweku saka 11 anakku, ya koweku anak kepitu sing iso neruske mimpine bapak. Itu kalimat yang terus diingat oleh Pak Sabto selain lagu Bagimu Negeri. Sejak SD itu sudah diajarkan dasar-dasar bermain musik oleh beliau. Jam 12 siang waktunya tidur siang malah suruh latihan, suruh gesek biola nada panjang, itu aja. Tadinya memang kita tidak suka ya sekolah musik atau bermain musik. Kamu ini nanti salah satu-satunya putra Kusbini, anakku sing nomor 7 sing iso neruske bapak itu kowe, ya gitu. Sambil dipok-pok. Saya pernah mencoba-coba, tidak setahunnya bapak, saya tuh daftar di SMA 3B. Beliau terus akhirnya tahu, kowe nang kono sekolahe, ngono gitu. Padahal itu sekolah teladan tuh itu. 3B itu. Engko kowe golek biaya dhewe ya. Begitu. Loh, dos pundi, Pak? Pokoke kowe sekolah nang musik. Soro Dening Ratan. Saya sejak lulus tahun 84, adik-adik kelas saya itu langsung saya ajar. Saya dengan almarhum Bapak Murdiana itu suruh ngajar orkestra. Langsung pegangi istilahnya tanggung jawab untuk orkestra. Padahal kan ilmu keguruan saya belum punya waktu itu. Lagi ada yang menarik, ternyata dalam proses dia menjadi seperti sekarang, Pak Sabto itu juga pernah ngamen saat-saat susah tahun 80-an. Tapi baginya mengamen itu bukan soal yang remeh. Baginya mengamen itu mengasah mentalnya tampil di depan umum. Itu. Terus diajari mencari uang untuk ngelesi ya di sanggarnya bapak itu, sanggar olah seni itu dulu kan ya, saya Kusbini ya, itu saya kan ngelesi gitar, ngelesi biola, ngelesi piano juga. Akhirnya dapat uang sendiri, sanggup untuk berangkat sekolah ya, naik kol kampus waktu itu. Saat tahun 80 itu kan kita juga jarang konser, bahwa kita kehabisan uang untuk makan ya memberanikan diri kita ngamen, Mas. Dengan teman saya itu masih satu angkatan saya ada di situ, namanya Fajar Ganip. Ngamen saya di alun-alun kidul di Jagungan itu, di alun-alun lor itu juga main biola sambil nyanyi. Kan dapat uang, nah, bisa untuk jajan, bisa untuk fotokopi, bisa untuk dan macam-macam. Karena anak saya juga saya tes begitu, saya habis konser dari RRI masih pakai jas, pakai dasi. Anak saya masih bawa biola sama masih jas pakai dasi kupu. Kowe wani rak kowe nimbrung nang kono main karo sing ngamen-ngamen. Wani ya, tenan buka biolane main sana. Tak lihat itu main. Saya tadinya nggak yakin kalau dia berani. Masih pakai dasi kupu, pakai jas konser itu. Main dia, dengar kan itu. Wah, ditepuk. Bahkan sama grup yang ditimbrungi itu disalami, dikasih dia duit nggak mau. Saya cuma dites sama ayah saya itu loh, marani, Pak Sabto, nah. Udah ngerti dulu lah kan orang. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melahirkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi seni musik yang mumpuni. Mental nasionalisme itu turun dan disalurkan oleh Pak Sabto kepada siswa-siswanya, sehingga setiap tahun sekolah ini secara rutin mengiringi pengibaran bendera,
mengiringi momen-momen nasional, hari peringatan kesaktian Pancasila. Itu Pak Sabto menjadi komposer di acara itu. Disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dia sempat makan malam dengan Pak Jokowi, berbicara tentang pendidikan musik di Indonesia. Angkatan saya tahun 80 itu hanya 32 siswa. Ya Pak Jokowi juga kita sudah ketemu dari sekolah musik Jogja, Pak. Jogjanya di mana? Di Bantul. Loh ada toh. Beliau kan penasaran, saya mau lihat sekolah musik tuh di Bantul kok ada sekolah musik bertaraf internasional. Yang penting anak muda sekarang tidak boleh cengeng, ya, tidak boleh cengeng, ngerti-ngerti mung wah piye, tidak begitu. Harus punya kreativitas, inisiatif. Kemudian harus tetap kesabaran penting. Kesabaran, ketelitian untuk mencapai satu yang akan kita gapai tidak semudah melek telapak tangan tadi saya bilang. Berkaryalah kalian, berkarya itu banyak, berkarya itu kalian berbuat. Berbuat itu jangan takut salah atau jangan takut jelek. Tapi dalam dedikasi yang saya terima bahwa saya sudah melalui jelek, daripada kamu jelek aja belum. Orang mau bagus, orang sukses harus berani jelek, berani susah-susah dulu. Tapi harus punya semangat. Nah, tidak mungkin sebuah kesuksesan akan datang tiba-tiba. Pasti ada prosesnya. Dan kita tidak boleh takut dengan kegagalan. Ini salah satu SMK yang bikin saya terkejut-kejut bahwa di SMK ini ada ratusan anak yang memilih jalan hidupnya menjadi musisi. Memiliki jiwa nasionalisme karena didorong oleh guru-guru yang tidak hanya paham teknik bermain musik, tapi paham sejarahnya, paham nilai-nilainya. Dan di sekolah-sekolah inilah kemudian lahir anak-anak muda yang punya musikalitas tinggi, tapi tidak hilang rasa keindonesiaan. Kita akan ketemu di sekolah lain, sekolah-sekolah yang unik. Tetap di channel ini. Channel Bisa Apa. Jangan lupa share, komen, kasih tahu adik-adiknya yang lagi memilih masa depan agar tahu bahwa dunia pendidikan vokasi kita terbuka sangat lebar, bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita ketika masih belia. Tonton terus channel Bisa Apa karena SMK bisa hebat.